wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Nur Abidah. Saya guru SMK Negeri 1 Tapung Hulu. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan Kedua tahun 2020 di Universitas Syekh Kuala Aceh. Nomor peserta saya adalah 2015 0284 3253. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ya, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran luring pada hari ini, di mana kita dibagi menjadi 3 gelombang. Ya, berarti satu gelombang 5 sampai 7 orang. Ya, oke. Sebelum belajar, ibu akan absen ya pada pagi hari ini. Angel, ada Angel, Sriwati Putri, hadir, Mem. Riana, Izin juga, Mem. izin juga ya. Berarti yang masuk ada 5 orang. Apa ada yang tahu kemana mereka? Nggak tahu, Mem. Mem belum langsung. Ya, nanti coba dihubungi lagi ya. Iya, Mem. Untuk berdoa, mari kita berdoa dulu. Dipimpin oleh Sriwati Putri dulu ya, berdoa dulu. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan dengan berdoa ini kita dijauhkan dari bencana COVID-19 ini ya, yang sedang melanda negeri kita ya. Jadi kita harus berhati-hati dengan COVID itu. Tetap menggunakan masker ya. Maskermu melindungi diriku, maskerku melindungi orang lain ya. Jadi tetaplah kalian menggunakan masker. Baiklah, sebelum kita belajar, coba periksa dulu kerapiannya ya. Nah, berdiri, coba berdiri. Ya. Ya. Nah, sudah rapi. Kalau sekolah belajar harus dalam keadaan rapi, bersih ya. Sekalian kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, Sriwati, silakan. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah, pada kesempatan ini, ya pada kali ini, Ibu akan memberikan materi perbuatan yang melanggar hukum beserta sanksinya. Ya, tapi sebelum mempelajari materi atau sebelum masuk ke materi, Ibu akan menanyakan dulu. Kemarin, ya, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai perbuatan taat terhadap hukum. Ya, masih ada yang ingat? Ayo, masih ada yang ingat? Masih, Mem. Masih. Kira-kira apa? Kalau kita taat kepada hukum dalam lingkungan keluarga, Mematuhi perintah dia mematuhi perintah orang tua, kemudian beribadah tepat waktu, menghormati anggota keluarganya dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan materi ketidaktaatan atau tidak taat terhadap hukum beserta sanksinya. Ya. Nah, tapi sebelum belajar biar kita semangat, kita gunakan gel SMK ya, biarpun kita belajar jumlahnya sedikit dalam keadaan pandemi ya. Kalau ibu bilang SMK, kalian jawab apa? Bisa. Ini tangannya aja, semangat ya. Oke. SMK Bisa. ya. SMK Bisa. Wah,
ya. Kita lihat di slide ini, kita lihat semangat anak-anak itu untuk belajar. Ya, kita lihat kalian harus berbesar hati, bersyukur karena belajar dalam keadaan senang. Coba kita lihat tuh. Nah, ya, ada yang menyeberangi sungai, ada yang melewati jembatan, kemudian ada yang menangis, dia mungkin kecapean ya. Ada yang harus melewati sungai, ada yang bergelantungan. Nah, jadi kita harus selalu bersyukur mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, apa yang akan kita capai pada hari ini adalah dapat menjelaskan makna perbuatan melanggar hukum, kemudian membuat contoh unsur perbuatan melanggar hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian menemukan contoh-contoh perilaku melanggar hukum dan menganalisis jenis-jenis pidana. Ini video yang akan diputar nanti ya. Coba kalian cermati baik-baik. Baiklah ya, tadi kita sudah lihat tayangan video itu. Kira-kira apa yang kalian atau yang Ananda bisa dilihat? Kira-kira mengenai apa? Tidak patuhnya terhadap lalu lintas, perjalanan lintas. Ketidakpatuhan terhadap lalu lintas, ketidakpatuhan terhadap peraturan dalam berlalu lintas. Itu termasuk pelanggaran hukum kan? Masuk kategori pelanggaran hukum. Nah, jadi kenapa orang itu melanggar hukum atau perbuatan melanggar hukum itu karena apa? Karena mereka tidak patuh terhadap hukum, tidak patuh terhadap kesadaran hukum. Nah, ketidakpatuhan kesadaran hukum itu bisa disebabkan karena dua hal. Pertama, orang itu sudah menganggap biasa. Melanggar hukum itu sudah dianggap suatu kebiasaan. Misalnya, seperti tadi dilihat, tidak memakai helm, kalau udah biasa kok. Ya kan? Apalagi membawa beban yang sampai bertumpuk-tumpuk, boncengan sampai 5 orang, itu melanggar hukum. Orang menganggap itu sudah biasa. Sudah sepele orang itu. Kemudian membuang sampah sembarangan, ya, pokoknya habis makan buah. Itu sebenarnya melanggar hukum, tetapi orang itu menganggap sudah biasa. Ya, perbuatan melanggar hukum. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan sebelum Ibu terangkan dulu? Liwati mungkin ya. Apa sih perbuatan, pengertiannya dulu? Perbuatan melawan hukum. Ini ada? Ya, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain. Terus mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya harus mengganti kerugian tersebut. Misalnya orang dengan sengaja menabrak orang. Nah, setelah menabrak orang itu sakit. Siapa kira-kira yang mengganti kerugian? Dia yang menabrak ini, karena sudah melanggar hukum, menyebabkan kerugian, sehingga dia harus mengganti kerugian tersebut. Sekarang kita lanjutkan, ya. Perilaku yang bertentangan dengan hukum, ketidakpatuhan terhadap hukum. Kita lihat coba, anak itu bagaimana dia dibully oleh kawannya, ya, ditarik rambutnya. Itu melanggar hukum tidak? Melanggar. Ya, sudah ya. Perbuatan melanggar hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Tuh, hello. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Tentang hukum di dalam lingkungan keluarga. Yang pertama,
mengabaikan perintah orang tua. Yang kedua, ibadah tidak tepat waktu. Yang ketiga, menonton televisi sampai larut. Yang keempat, bangun kesiangan, tidak menghormati anggota keluarga. Yang keenam, tidak menjaga nama baik keluarga. Dan yang terakhir, tidak menghormati anggota keluarga. Itu ya. Kemudian di lingkungan sekolah. Ayo. Siapa yang bisa? Kemudian itu Tidak jujur, iya tidak jujur, suka mencong, kemudian datang terlambat ke sekolah, datangnya lambat ke sekolah, apa dalam pembelajaran, iya tidak mengikuti pelajaran, orang belajar di mana-mana, jalan, kabur, ya. Nah, apa lagi? Ayo. tidak mengerjakan pekerjaan rumah, Tidak mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Nah, itu adalah perbuatan yang melanggar hukum di lingkungan sekolah. Sekarang di lingkungan masyarakat, Kerja bakti, Iya, tidak kepada ikut. sering jelas, bagus, tidak ikut kerja bakti, terus melecehkan tetangga iya sekitar, melecehkan tetangga, mengunjing-unjing tetangga, ya boleh. Kemudian apa lagi? tidak membayar iuran yang sudah disepakati, Tidak mau dia membayar iuran. mengkonsumsi minuman-minuman keras seperti Mabuk mabuk dia di dan obat lingkungan- terlarang. Nah, ya di lingkungan masyarakat mabuk dia, terus melecehkan tetangga, ya tidak mau iuran, orang iuran dia tidak mau iuran. Kemudian di lingkungan negara, ya Tidak mempunyai KTP Tidak padahal sudah punya. mencukupi usia, tidak punya KTP, terus tidak mempunyai SIM ketika mengendarai, dia tidak vaksin, dia langsung menjadi. Kemudian tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak mematuhi rambu-rambu, betul, ya. Nah, jadi ini adalah perbuatan melanggar hukum di lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya. Jadi sanksi tindakan itu digunakan untuk pengguna narkoba. Ya. Jadi mereka dididik supaya menjadi orang yang baik kembali. Ya. Kalau sanksi pidana, bagaimana tadi Indah? Pengertian dari pidana. Ya, Indah, pidana itu ada. Pidana adalah suatu hukuman berupa penderitaan yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan atau melanggar ketentuan hukum pidana. Ya, betul. Ya, pidana itu adalah berupa penderitaan yang diperoleh dari pemerintah atau dari negara karena untuk menebus kesalahan apa yang dia telah lakukan. Ya, itu namanya pidana. Ya, makanya kita harus menjauhkan dari perbuatan yang melanggar pidana. Karena apa yang kita peroleh adalah derita atau penderitaan. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan macam-macam pidana. Jenis dari pidana. Jenis pidana itu ada dua. Satu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, kemudian denda, dan pidana tutupan. Coba kita lihat. Pidana pokok adalah pidana atau pidana mati. Pidana mati adalah pidana yang paling berat atau terberat karena hilangnya, terancamnya nyawa seseorang. Pidana penjara itu bisa seumur hidup, ya, bisa selambat-lambatnya 1 hari, selama-lamanya 15 tahun. Ya. Tetapi kalau ada faktor-faktor yang memberatkan atau berlapis pidananya, maka bisa mencapai 20 tahun. Itu pidana kurungan selambat-lambatnya 1 hari, paling lama 1 tahun. Tetapi kalau ada hal-hal yang memberatkan, bisa berubah menjadi 1 tahun 4 bulan. Kemudian pidana denda. Ya, pidana denda ini bisa 1 hari atau sampai 6 bulan. Kalau dia tidak bisa membayar denda tersebut, maka bisa dikurung di penjara. Ya. Orang tersebut bisa dipenjara, dia tidak mampu membayar denda, diganti dengan kurung. Tetapi orang yang dikurung tidak boleh dibayar. Misalnya supaya dia bebas, ya, supaya dia bebas, maka dibayar daripada saya besar. Ya. Jadi pidana denda itu bisa dibayar. Misalnya pada pelanggaran lalu
dia tidak mau bayar, tolong. Tetapi kalau orang itu karena pidana tidak bisa dibayar. Nah, paham itu? Nah, Berarti kalau yang orang yang nggak bisa bayar denda tadi kan Ya. dikurung. Kalau dia dikurung nggak bisa dibayar. Ya. Nah, berarti itu harus selesai masa kurungannya baru dia ya, di situ kita lihat bisa penjara 6 bulan, ya, nah, disesuaikan. Kemudian pidana titipan ini dikenakan kepada orang yang bersangkutan dengan ideologi, ya, ide-ide dia. Ideologi itu apa yang menjadi kekuatan dia atau prinsip dia dalam kehidupan, sehingga dia melawan pemerintah. Tetapi dalam prakteknya pidana titipan ini cuma dilaksanakan baru 1 kali saja, ya. Pidana titipan misalnya orang yang perbuatan berhubungan dengan ideologi, ya, ketidakpercayaan dia, pidana titipan. Jadi sudah jelas jenis pidana ada berapa? 5. Nah, ada 2. Pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dibagi berapa? 5. Pidana mati, Pidana pidana penjara, Tuhan. Sudah paham nih? Good, ya. Sekarang kita lanjutkan. Pidana tambahan. Siapa pernah dengar? Pidana tambahan itu bagaimana? Pencabutan hak-hak tertentu. Dia tidak bisa lagi, ya, menjadi mantunya. Kemudian dia tidak dapat lagi memegang jabatan dalam TNI misalnya. Itu adalah pidana tambahan. Kemudian rampasan barang-barang tertentu, misalnya ada merampok. Merampok dia menggunakan linggis. Nah, setelah ditangkap orang itu dirampas. Kira-kira yang dirampas apanya? Dia merampok toko emas, dapat emas 10 kilo. Nah, kemudian dia menggunakan linggis pada saat merampok. Kemudian dia tertangkap. Jadi yang dirampas apanya yang kira-kira? Ya, 1. Alat buktinya apa? Linggisnya yang diambil, kemudian hasil rampokannya juga diambil. Tuh, ya. Perampasan barang-barang tertentu. Jadi apa yang dia gunakan dan hasil dari yang dia dapatkan. Ya. Lanjutkan pasal-pasal atau perbuatan yang melanggar hukum. Pasal 156 itu siapapun yang menyatakan pernyataan permusuhan, kebencian, penghinaan terhadap suatu golongan di muka umum, dia akan dikenakan penjara 5 tahun. Orang mengejek golongan, misalnya mengejek agama, ya, mengejek agama Islam atau mengejek agama Kristen atau yang lain, ya, dijelek-jeleki, misalnya di muka umum, ya, di muka umum menjelek-jelekan itu ada pada pasal 156 dengan ancaman 5 tahun penjara. Nah, hati-hati, jangan mengejek agama lain, misalnya, ya. Kemudian mengetahui permufakatan zakat tetapi tidak melaporkan. Tidak tahu, dengar kalian, atau Anda dengar mau orang itu mau merampok, dengar, tapi tidak melapor. Nah, itu bisa diancam dengan 9 bulan penjara. Itu pasal 160. Ya, pasal berapa? 164. 164. Kemudian yang 3, melanggar kesusilaan. Nah, melanggar kesusilaan tahu kan? Ya, berpakaian tidak sopan, senonoh, mengupload misalnya, pakaian yang seksi, pokoknya di luar etika. Kemudian dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Pasal berapa? Pasal 281. 281. Ya, itu diancam dengan 15 tahun penjara. Kemudian pembelian, penjualan atau penyimpanan barang dari hasil curian. Ya. Membeli, menjual, menyimpan, menada. Itu di penjara berapa? 5 tahun. 5 tahun. Jadi, Anda semua sudah belajar ini, berarti hati-hati dalam berbuat, jangan sampai melanggar hukum. Jelas belum? Jelas, ya. Nah, baiklah. Sekarang Ibu akan
penjelasan itu tadi. Nomor 1, apa sih perbuatan melanggar hukum? Ya, benar. Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pertanyaan kedua, perbuatan melanggar hukum di rumah. Nggak paham ya? Ayo, tadi di mana? Di rumah? Melawan orang tua. Terus Beribadah tidak tepat waktu. beribadah tidak tepat waktu. Itu tidak menjaga nama baik keluarga. Tidak menjaga nama baik keluarga. Tidak Ya. menghormati. Tidak menghormati orang tua. Tidak menghormati keluarga. Kita buat kelompok diskusi ya, cuma berapa orang ini 3, tidak apa-apa berjauhan karena kita dalam kondisi COVID tidak boleh berdekatan. Ya, buatlah kelompok. Jadi 2 kelompok saja, ya. Ya. Carilah ya hal-hal yang berhubungan dengan sikap-sikap yang melanggar hukum atau perbuatan melanggar hukum. Kalian cari eksplorasi ya dari sumber mungkin dari internet atau dari mana. Kemudian nanti didiskusikan dan dipresentasikan. Akan memberikan beberapa atau 3 buah pertanyaan ya. Coba kalian catat, nanti didiskusikan. Nomor 1. Pertama dulu ya, coba presentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Jadi, makna perbuatan melanggar hukum menurut pendapat kami ialah perbuatan melanggar hukum adalah di mana seseorang rakyat atau masyarakat di daerah setempat melanggar peraturan dari wilayah atau daerah yang menggunakan hukum berlaku. Biasanya pelanggar hukum mendapatkan hukuman yang setimpal seperti didenda, bahkan hukuman mati. Ya, demikian menurut kelompok 1. Bagaimana, ada tanggapan? Ya, silakan. Silakan. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Apa sih maksud didenda dan dihukum mati itu? Ya, apa maksud didenda dan dihukum mati itu? Jadi, yang dimaksud dengan didenda ialah di mana suatu pidana yang mewajibkan terpidana untuk membayar dengan jumlah tertentu. Apabila terpidana tersebut tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan, maka denda tersebut digantikan dengan pidana kurungan paling sedikit 1 hari paling lama 6 bulan. Ya. Selanjutnya, Ada lagi tanggapan? Itu komennya. Tanggapan dari Anda mungkin? Nah, mungkin Sriwati bisa menambahkan lagi ya. Bisa menambahkan jawabannya. Baiklah, sedangkan hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Ya. Jadi hukuman terberat ya, hukuman mati itu hukuman terberat menurut kelompok 1. Bagaimana? Dan kelompok 2. Ayo, kelompok 2 tadi. Baiklah, saya akan membacakan jawaban perbuatan perilaku yang melanggar hukum. Contoh perbuatan perilaku yang melanggar hukum yaitu seperti merokok di tempat umum, menerobos lampu lalu lintas, membuang sampah sembarangan, melakukan korupsi dan mencuri. Ya. Apakah ada pertanyaan? Itu ada ya, Sriwati coba. Saya ingin bertanya, itu tadi kan ada katanya menerobos lalu lintas. Ya, oke. Yang pertanyaan saya adalah, jika melanggar atau menerobos rambu-rambu lalu lintas, sanksi apa yang akan diberikan kepada si pelanggar tersebut? Terima kasih. Sanksi denda yang akan diberikan jika melanggar lalu lintas yaitu sebesar Rp50.000 dan sepeda motor yang membelok arah atau tanpa memberi syarat lampu pidana, kurungannya paling lama 1 bulan atau dendanya sebesar Rp250.000. Silakan Ayu. Bagaimana cara mengatasi perbuatan melanggar hukum yang disebutkan tadi? Ya. Bagaimana cara mengatasinya ya? Tadi kan ada orang yang melanggar hukum, belok seenaknya, kemudian dia
menerobos lalu lintas. Kira-kira menurut Angel apa cara mengatasinya? Mengatasinya gimana? Ada mungkin kawannya bisa nolong? Perbuatan yang melanggar hukum itu cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya Berdamai? damai gitu. Membuat Perdamaian. Membuat perdamaian gitu? Terus? Membuat aturan. Terus bagaimana lagi? Memasang rambu-rambu lalu lintas. Mungkin terus apa lagi? Mungkin disupport oleh Pak Polisi itu ya? Ditilang, dikejar oleh Pak Polisi. Itu yang begitu Angel? Ya begitu ya. melakukan perdamaian dengan memberikan sanksi yang Ya mungkin orang yang melanggar itu disupport gitu kan? Diajak ke kiri. kiri. Pak Polisi itu kan, kemudian oleh Pak Polisi itu ditilang. Anda melakukan pelanggaran, melanggar hukum. Tuh. Ada lagi? Sudah ada, Men? Sudah? Sudah. Nah, baiklah. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan duduk. Ya. Coba sekarang kita simpulkan. Ya, kira-kira apa yang kita pelajari pada hari ini? Coba. Menurut Sriwati Putri, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari materi hari ini. Kira-kira apa? Yang pertama adalah Perbuatan yang melanggar hukum. Iya, kita sudah belajar mengenai perbuatan yang atau makna perbuatan melanggar hukum. Makna perbuatan melanggar hukum. Siapa yang melakukan harus mengganti kerugian. Yang kedua, perbuatan melanggar hukum di lingkungan rumah sudah paham? Sudah. Ya, ini contoh-contoh perbuatan melanggar hukum di keluarga, di rumah sudah paham ya? Sudah. Nah, jadi setelah kita belajar mengenai hukum, jangan lagi berbuat kesalahan di keluarga, di sekolah, di rumah dan di masyarakat. Kesimpulan yang ketiga, contoh perilaku melanggar hukum. Tadi apa? Tidak boleh ujaran kebencian. Kemudian tidak boleh apa lagi? Melanggar lalu lintas. Kemudian melakukan penadahan. Ya. Kemudian kita tidak boleh melakukan pembunuhan secara paksa. Ya, atau tindak kriminal, berbuat asusila juga tidak boleh. Jadi dari pelajaran itu sudah paham semua materinya? Sudah, Men. Nah, sekarang coba kalian kumpulkan tugas tadi, ya. Nilai tertinggi ini dipegang oleh Sriwati Putri. Ya, teman-teman, silakan. Ya, nah, mudah-mudahan ya Sriwati Putri bisa mempertahankan isinya juga. Kawan-kawannya semua bersemangat ya. Bersemangat kalian untuk belajar untuk selanjutnya. Ya, kemudian ya untuk hari ini ada yang belum jelas? Sudah jelas semua? Tidak ada yang mau ditanyakan? Nah, baiklah ya. Jika Nanda sudah jelas semua, sedangkan kita mengadakan refleksi dulu. Refleksinya, setelah mempelajari tentang ini, apa yang sudah Ananda ketahui mulai dari Sriwati? Coba. Setelah mempelajari ini tentang hukum, ya apa yang ya silakan kemukakan ya. Mengetahui peraturan lalu lintas dan agar
Iya, mengaturi. Setelah saya belajar ini saya tahu tidak mau lagi melanggar lalu lintas. Lagi ya. Setelah saya mengetahui, saya tidak mau lagi melanggar atau menentang hukum di dalam lingkungan keluarga. Iya, bagus. Refleksi dari Sriwati, setelah saya belajar hukum, saya tidak mau lagi menentang peraturan yang ditetapkan di keluarga. Lanjut, Angel. Setelah belajar ini apa yang Angel tahu? Saya akan rajin sekolah, ya. Lanjut, Angel. Setelah belajar ini, Angel, tahunya apa? Tahunya agar saat di jalan lalu lintas, jadi tahu aturannya dan tidak terjadi Kecelakaan, ya. Jadi setelah belajar ini Endang tahu cara dia berlalu lintas supaya dirinya tidak terkena kecelakaan. Ayu, Setelah belajar materi ini, saya mengetahui beberapa jenis hukum dan sanksinya sehingga saya dapat menghindarkannya di lingkungan masyarakat. iya bagus. Ya menurut Ayu, setelah Ayu belajar hukum, dia tahu ada hukum beserta sanksi-sanksinya, ya. Sehingga Ayu tidak mau lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Baiklah, ya. Nah, kalau sudah paham semua, Ananda sudah jelas semua, nanti Ibu akan berikan pekerjaan rumah yang sudah Ibu share melalui Google Classroom, ya. Nanti dikerjakan. Di situ Ibu juga sudah upload lembar kerja siswa atau LKPD. Silakan dikerjakan, ya. Silakan dikerjakan. Dan juga silakan hubungi teman-teman melalui WA, ya, untuk tetap menjaga kesehatan juga, ya. Tetap menggunakan masker, cuci tangannya, ya. Hindari kerumunan. Ya, maskerku melindungi siapa? Dirimu. Ya, maskerku melindungi dirimu, maskermu melindungi diriku. Baiklah, ya. Saya Ibu Tira, pelajaran pada hari ini Ibu tutup. Apabila ada perkataan Ibu yang kurang berkenan di hati Ananda semua, Ibu minta maaf, ya. Sekarang kita berdoa. Kita pulang. Baiklah, sebelum pulang, marilah kita berdoa sejenak. Adanya. Ada ini. 3. Baiklah, sebelum pulang, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salat.